Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali saya, Bernadette Esther, bisa hadir dan menyapa Anda kembali dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Semoga Anda tetap sehat, segar, dan bugar. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir Pekan Khusus Advent. Kita saat ini sedang berdiri di depan gerbang Natal yang merupakan perayaan syukur karena Allah yang penuh kasih berkenan menjadi manusia. Kita akan mendengar sabda Allah melalui kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 1 sampai 5, dilanjutkan ayat 8b sampai 12 dan ayat 16. Kita juga akan mendengarkan dari Injil Suci menurut Lukas bab 1 ayat 67 sampai ayat 79. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita juga akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY yang akrab disapa Romo Hani. Saya yakin para pemirsa dan pendengar setia Oase Rohani Katolik sudah tidak asing lagi dengan sosok Romo Hani. Nah, mari kita sapa beliau lebih dulu. Apa kabar Romo Hani? Ya, kabar baik, Mbak Bernadette, dan semoga sahabat Wasora Katolik juga dalam keadaan sehat dan sukacita. Terima kasih Romo Hani senantiasa berkenan hadir dalam acara ini, terutama di hari istimewa ini ya Romo, Iya, 24 Desember 2022. Baik, seperti biasa, kita akan mengawali acara ini dengan doa pembuka. Monggo, Romo Hani akan memimpin doa. saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang setia, Engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada keluarga Abamu, Bapak Daud, dengan mengokohkan keluarga dan kerajaannya di hadapanmu. Bapak Daud setia kepadamu seumur hidupnya, buatlah kami juga semakin setia, mengikuti engkau dan berpaut padamu. Dan karena yakin bahwa engkau selalu memenuhi janjimu, kami pun juga dikuatkan, diteguhkan, agar semakin setia mengikuti putramu, bahwa engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Kiranya hati kami selalu terbuka, sehingga selalu ada tempat bagimu untuk kehadiranmu dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang bersama di Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, antifon pembuka, lihatlah, sudah genaplah saatnya Allah mengutus putranya ke dunia. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.
Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu. Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak menuturkan kesetiaanmu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Engkau berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya dan membangun tahtamu turun-temurun. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku, untuk selama-lamanya. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan kupegang teguh. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak kunyanyikan selama-lamanya. Mari kita siapa diri kita untuk mendengarkan bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Tuhan. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia telah mengunjungi umatnya dan membawa kelepasan baginya, yang menubuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala lewat mulut nabi-nabi yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, ya anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan mengunjungi kita sore pagi dari tempat tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan
dan naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Romohani, dari kitab kedua Samuel tadi kita mendengar rencana Raja Daud untuk mendirikan tempat yang lebih layak bagi tabut Allah. Dan Nabi Nathan pun menyetujuinya, tetapi Tuhan mempunyai rencana yang lain. Apa inspirasi iman yang hendak Romo sampaikan kepada kami? Ya, Pak Wirade dan para sahabat Wasaurani Katolik yang terkasih, ya kita hari ini berada pada persiapan akhir menjelang kita bersama-sama sore atau malam hari ini merayakan Natal Sang Immanuel yang dijanjikan kepada kita semua. Dan kalau kita hari ini mendengarkan tadi dari kisah Daud bersama Nathan, itu perlu ditempatkan dalam konteks kita bersama bahwa Daud sudah mengalami kemapanan, kenyamanan, kekuasaan, dan juga boleh dikatakan kejayaan, dan itu yang membuat dia merasa tentu saja membuat dia bersyukur, dan karena itu dia lalu juga ingat bahwa itu semua dia terima, itu dari tangan Tuhan, dari kuasa Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Dan karena dia berpikir secara spontan, dan saya kira itu juga sesuatu yang baik, jamati, dalam arti secara niatnya, ia membangun bait Allah karena apa? Karena kita tahu sampai saat bahkan Daud berjaya itu, saat yang digambarkan tadi, itu ya bait Allah itu belum dalam bentuk bangunan, masih dalam bentuk tenda. Tenda, ya boleh dikatakan tenda yang darurat karena itu bagian dari pengalaman mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyertai mereka semua. Dan mengikuti dalam perjalanan, Tuhan menyertai setiap pergumulan mereka dari keluar dari Mesir sampai pada memasuki tanah terjanji, sampai juga pada titik di mana mereka menjadi stabil, menempati tanah suci, tanah terjanji. Daud bahkan juga sudah membangun kerajaannya menjadi kokoh, kuat, dan lalu ya muncul dalam hatinya, mosok bangunan Tuhan itu begitu sederhana, begitu tidak representatif kalau bahasa orang sekarang. Tidak representatif untuk dia yang raja begini, kok untuk Tuhan malah boleh dikatakan terlalu sederhana. Dan itu yang dalam hati tentu mengusik hati Daud, muncul sebuah keinginan membangun bait Allah yang megah, gagah, sepadan dengan kegagahan, kejayaan kerajaannya. Jadi itu idenya, dan Nathan sebagai ya penasehat, sebagai orang yang selalu menjadi tempat di mana Daud itu berbincang dan berdiskusi, lalu juga membincangkan apa yang ada dalam hatinya, lalu ya secara spontan juga menyetujui. Tetapi bacaan yang kita dengar hari ini, sabda Tuhan melalui Nathan justru mengingatkan Daud bahwa jangan kebalik cara pikirnya. Ya Tuhan itu nggak butuh apapun, termasuk tempat ibadah yang megah mewah, karena Tuhan maha besar. Dan kalaupun kita buat, seringkali itu hanya menunjukkan ego kita, menunjukkan siapa kita. Tetapi sebenarnya tidak selalu itu berarti memuliakan Tuhan. Jadi kadangkala kita juga harus cermat dan hati-hati, dan ini saya kira menarik pesannya. Karena jangan sampai kadangkala kita bertindak seolah-olah kita mau berbuat untuk Tuhan dengan segala niat baiknya, tapi belum tentu itu yang sungguh berkenan pada Tuhan.
Ya kadang-kala juga bahkan sampai yang ekstrim kan lalu mau membela Tuhan. Nah, Tuhan ya nggak usah dibela gitu. Oh, Tuhan yang Maha Kuasa kok. Siapa kita? Nah itu mengingatkan supaya tahu diri siapa kita. Sesungguhnya Tuhan tidak butuh sesuatu aksesoris-aksesoris yang kadangkala itu melekat pada kita. Siapa kita dilihat dari ya misalnya kamu tinggal di mana. Kalau di kawasan tertentu, kawasan elit berarti kamu termasuk suatu nah, kelas tertentu atau masyarakat tertentu. Atau orang dilihat dari mana? Apa yang dia naiki kendaraannya, baju apa yang dia pakai, merek dari mana. Pokoknya segala aksesoris yang melekat pada kita. Kalau punya anak nanti ya anaknya sekolah di mana. Itu juga menambah gengsi. Seolah-olah kalau anak sekolah di sekolah elit, sekolah ternama, sekolah yang top di dunia, itu menambah ekspansi, ekstensi dirinya. Dan seterusnya. Termasuk juga ya kalau dalam kaitan ini bahwa seluruh aksesori yang melekat pada dirinya itu seolah-olah menjadi tanda kebesaran. Nah, bagi Tuhan, ya kebesaran Tuhan tidak terletak pada apa yang bisa dibuat manusia. Maka dikatakan di dalam salah satu, kalau Anda perhatikan di dalam salah satu privasi yang menarik di dalam doa surga agung kita, dalam salah satu privasi dikatakan bahwa sesungguhnya Tuhan tidak membutuhkan segala pujian kita gitu. Tidak menambah apa-apa pada kemuliaannya, tapi itu berguna untuk keselamatan kita. Jadi jangan dibalik ya. Tuhan itu yang menjaga kita, bukan kita yang jagain Tuhan. Tuhanlah yang menjaga kita. Kalau kita memiliki segala berkat, kekayaan itu dari Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya tidak butuh menghasilkan dikasih sepersepuluh, dikasih sepersekian. Tidak penting untuk Tuhan. Jadi itu saya kira pesan menarik bagi kita semua. Seolah-olah kita seringkali karena kita berpikir bahwa diri kita diukur dari apa yang melekat pada diri kita, aksesoris-aksesoris, dan Daud mau menempatkan rumah Tuhan ini bagian dari aksesoris yang memperkokoh, memperkuat dia sebagai raja. Nah, lihat itu tempat ibadahnya luar biasa megah dan keren gitu. Ah, berarti apa? Seolah-olah itu pun menjadi atribut pengakuan terhadap kebesaran Daud. Nah, pertanyaannya seringkali lah, kalau kita seringkali kadang-kala juga kendati niatnya baik ya, bukan niat jelek. Kendati niat baik sekalipun belum tentu apa iya ini untuk kemuliaan Tuhan. Jangan-jangan itu untuk diri kita, tetapi kita memakai kamuflase, kita memakai alasan halus untuk Tuhan. Tapi jangan-jangan itu adalah ego kita, jangan-jangan pamrih kita, jangan-jangan juga kalau bahasa sekarang yang muncul bahasa pencitraan kita gitu. Karena dengan dia, wah dianggap orang yang hebat karena termasuk lihat tuh dia membangun rumah ibadah yang hebat. Berarti apakah dia memuji Tuhan dengan hebat? Belum tentu. Jadi ini saya kira menarik hari ini kita diingatkan juga di dalam rangka perayaan menjelang Natal ini, apakah ya kita sungguh-sungguh dikatakan Allah Immanuel itu berarti sama sebenarnya Allah berkemah di antara kita. Tuhan diam di antara kita. Itu sudah ada di dalam seluruh pengalaman sejak umat Israel keluar dari Mesir. Itu yang dan selalu dalam sejarah mereka Tuhan menyertai. Dikatakan Tuhan berkemah di tengah umatnya. Jadinya tabernakel sekarang itu. Tabernakel. Tabernakel itu kemah kediaman Allah. Ya juga dengan itu sama kalau dalam tradisi gereja Katolik itu menjadi tabernakel, tempat disemayamkan Tuhan. Apakah Tuhan hanya ada di situ? Ya tidak. Ya kita coba jangan salah juga. Lalu kalau kalau tidak, kita merasa bahwa ya Tuhan itu dilokalisir. Tuhan itu digembok di tabernakel aja, di altar aja deh, atau di gereja aja. Selebihnya ya Tuhan, jangan ikut-ikut. Kalau saya berbisnis, Tuhan jangan ikut-ikut. Kalau saya melakukan aktivitas-aktivitas keseharian dalam bisnis, dalam politik, dalam berbagai macam aktivitas, jangan ikut-ikut Tuhan.
tempatmu hanya di gereja. Lah itu keliru nantinya. Orang bisa sampai ke situ. Padahal yang diharapkan Tuhan menyertai itu seluruh hidup kita. Tidak hanya pada tempat tertentu. Seolah-olah Tuhan hanya boleh hadir di tempat itu. Di tempat lain, dia nggak boleh ikut. Nah, itu yang keliru. Itu yang keliru. Padahal dalam pengalaman umat Israel sampai masa Daud, bagaimana Tuhan menyertai mereka dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan mereka, dalam kegembiraan mereka, dalam kemenangan mereka, dalam kekalahan mereka. Tuhan hadir bersama-sama. Nah, semangat ini yang saya kira diingatkan oleh Tuhan melalui Nathan. Nathan sebelumnya ya bagus juga sih. Masa kerajaannya megah begini, rumah ibadahnya hanya apa namanya, istilahnya ya apa itu, sering kita sebut kalau beberapa teman kita yang masih berjuang, belum punya gereja yang representatif, gereja yang layak, gereja bedeng. Nah, gampangnya gitu. Masa Daud dengan segala kemegahannya, rumah Tuhannya bedeng gitu. Jadi itu berarti tidak berarti bahwa teman kita yang juga masih berjuang dengan mungkin masih bedeng, masih gereja tenda, atau bahkan gereja tanpa atap, itu tidak berkurang nilainya dengan misalnya ya katedral sudah ya megah dan bagus ini itu. Apakah Tuhan yang ada di sini sama di tempat yang bedeng beda? Tidak. Tuhan yang sama yang hadir dan kehadiran itu justru yang penting. Bahkan kalau kita nanti merayakan Natal, dia lahir di mana? Di palungan, di kandang. Bukan tempat yang representatif. Jadi kalau di dalam perjanjian Daud itu masih ya di gereja tenda bedeng gitu ya. Ya, Yesus datang di tempat yang lebih buruk lagi. Di tempat makanan hewan, di palungan, di kandang di Bethlehem. Jadi ini saya kira kita perlu melihat sampai ke situ, jangan sampai ya. Jangan sampai kita itu masih kegeeran dan ya kegeeran itu. Seolah Tuhan itu butuh kita ini. Enggak, jangan kebalik. Tuhan itu yang harus kita bela, harus kita jaga. Tidak, Tuhan menjaga kita. Dan dikatakan tadi, kalau di dalam, tadi saya kembali kepada yang privasi itu ya, Tuhan nggak butuh apapun untuk nambah kemuliaannya. Puji-pujian kita nggak menambah apa-apa. Tapi itu berguna untuk keselamatan kita, karena dengan begitu, kita diajak mengakui bahwa kita adalah umatnya, bahwa kita adalah makhluknya, bahwa kita adalah ciptaannya. Dan karena itu, segala ungkapan yang kita buat, ibadah-ibadah, puji-pujian, berbagai macam karya makali, persembahan, apapun yang kita lakukan itu sebagai ungkapan syukur kita. Jadi bukan sebagai apa, kadang-kadang malah yang lebih parah kalau relasi kita dengan Tuhan itu ya transaksional ya. Tuhan, saya sudah ngasih ini, saya sudah ngasih persembahan, saya sudah ngasih doa, saya sudah novena, saya sudah ini dan itu. Nah, mana? Nah, itu kan relasi kita dengan Tuhan transaksional sekali gitu. Dan kita diingatkan siapa Tuhan di antara kita. Bahwa kemuliaan Tuhan, keluhuran Tuhan tidak berkurang dengan apa yang dalam kisah Daud di kemah kemah perjumpaan itu, atau rumah Tuhan dalam bentuk yang sangat sederhana. Kalau bahasa sekarang ya di bedeng gitu ya. Tidak berkurang apa-apa. Termasuk yang nanti sebenarnya kita rayakan, bahwa kemuliaan Tuhan tidak berkurang. Bahkan ketika lahir dalam sosok bayi yang lemah, di tempat yang tidak layak, karena dialah yang memberikan kepada kita martabat. Kalau tahun ini kita bersama-sama, di ujung tahun ini, kita meluhurkan martabat manusia. Bahwa martabat Allah, kemuliaan Allah tidak berkurang. Dengan dia justru menghampakan diri. Justru menghampakan sehabis-habisnya. Nggak apa ada kita yang ya mungkin lahir ya di jalan karena kecelakaan atau diangkut, ya ada sih cerita-cerita itu. Tetapi pada umumnya orang juga lahir minimal di keluarga atau minimal di puskesmas atau bidan. Tetapi lahir di tempat yang sungguh-sungguh tidak, dan itu tidak mengurangi kemuliaan Tuhan.
Bahkan di situ kalau kita melihat dalam kisah yang nanti sebentar lagi sore nanti atau malam nanti kita dengarkan, bahwa Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi pada manusia yang berkenan kepadanya, yang berkehendak baik. Nah, itulah yang membuat dimuliakan. Jadi kemuliaan Tuhan dan itu sama. Jadi bahwa ketika Allah merendahkan diri, hadir dalam tempat yang begitu tidak pantas dan layak pada manusia umumnya. Itu pun dia pilih, tetapi tidak mengurangi kemuliaannya. Maka dikatakan disitulah malaikat menyanyi, karena disitulah kemuliaan Tuhan. Itu juga tetap tampak nyata. Dan damai sejahtera di bumi bagi manusia yang ya, bone voluntatis, yang berkehendak baik, yang hatinya baik, yang berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah yang buat kita dimuliakan. Itulah yang buat kita bermartabat. Jadi martabat manusia, kalau kita tahun ini masih menggemakan tema dari Ardas kita tahun pertama tentang martabat manusia dalam serial pendalaman ajaran sosial gereja 5 tema itu. Yang pertama, penghormatan terhadap martabat manusia. Kita diingatkan bahwa keluhuran martabat manusia bukan melekat pada apa yang dia punya, kekuasaan yang dia miliki, kekayaan dia dapat kumpulkan dalam berbagai macam jabatan ataupun berbagai macam aksesor yang dia melekat padanya. Tapi justru pada dirinya sendiri. Kalau dikatakan berkenan kepadanya, kalau hidupnya dalam damai sejahtera, hidupnya dalam kasih Tuhan, hidupnya dalam kasih karunia-Nya, itulah yang buat manusia bermartabat. Nah, saya kira itu menarik untuk kita renungkan kita semua bahwa kalau kita mengatakan meluhurkan martabat manusia, ya apakah kita baik memandang diri sendiri maupun orang lain, ya tergantung pada apa yang melekat pada dirinya gitu. Itu yang dikatakan Santo Yakobus ya, kalau orang pakai mobil bagus, pakai datang dengan pakaian yang luar biasa, pakai juga yang harum mewangi sampai bermeter-meter sudah tercium baunya, kita lalu menyambutnya dengan penuh kehangatan antusiasme. Sementara dikatakan Santo Yakobus, sementara kalau datang itu ya katakan gembel, mereka yang tampak lusuh, kita lalu dengan serta-merta langsung mengusir itu. Bah, secara di dalam hatimu sudah berlaku tidak adil. Di dalam diri sendiri sudah juga berlaku diskriminatif. Kita melihat orang dari penampilannya, dari sisi lahiriahnya, dan tidak mampu melihat dan mengakui bahwa setiap manusia adalah bermartabat pada dirinya. Nah, ini saya kira tema menarik kalau kita kembangkan dari pengalaman Daud kepada apa yang kita mau rayakan bersama. Jadi, lihatlah ini. Mari kita belajar, karena ada lagunya, sujud di palungan ya. Venite adoremus, mari datang dan sujud kepadanya. Supaya kita juga bisa merendah. Allah merendahkan diri, itulah makna Natal. Merendahkan diri sehabis-habisnya. Sementara kita manusia seringkali menjadi begitu angkuh, begitu sombong, begitu arogan, begitu egois. Nah, saya kira ini menarik ya. Tuhan justru menunjukkan sisi lain yang barangkali Daud lebih melihat sisi, ya tadi, sudah sampai pada level dia merasa bahwa ini saya ini. Dan karena itu saya juga mau bantu Tuhan. Saya mau bantu. Jadi pusatnya saya. Diingatkan, kamu bisa begitu karena saya. Karena aku Tuhan maksudnya ya. Jadi kamu jangan kebalik, jangan keblinger. Atau ya bahasanya keblinger atau lupa daratan. Kamu bisa begitu dengan segala kemegahan, dengan segalanya. Itu karena aku yang mengambil kamu dari, dikatakan tadi, mengambil kamu dari sebagai gembala ternak dan menjadi raja. Itu aku yang membuat. Dan Daud diingatkan supaya tahu diri dan sadar diri. Karena kalau tidak, sekali lagi, ketika manusia mulai meningkat dalam taraf hidupnya, kemapanannya, dan berbagai macam, bahkan kekuasaan, jabatan semuanya, bisa jadi
dia lupa jati dirinya dan merasa, ya itulah asal mula dari semua ini kesombongan dan merasa diri akhirnya tidak butuh Tuhan. Ini masih mending, masih ingat Tuhan. Tapi kadang kala lalu udah apa itu Tuhan itu? Nggak penting. Karena ketika orang sampai pada titik tertentu kemapanan, kekuasaan dan tingkatnya, kadang kala lalu orang lupa bahwa akar semuanya. Maka Natal ini juga saya kira ungkapan kita semua untuk ya kembali kepada jati diri kita manusia di hadapan Tuhan supaya kita boleh dan berkembang menjadi manusia yang bermartabat, manusia yang mulia, bukan karena apa yang kita miliki, apa yang melekat pada diri kita, tetapi apakah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan mampu menempatkan diri benar sebagai hamba Allah, sebagai ciptaannya, tapi juga apakah kita juga memiliki semangat yang sama untuk memandang setiap orang, siapapun dia, sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan, sebagai pribadi yang bermartabat. Nah, saya kira kalau ditarik salah satu ide ya begitu ya, tentu tanya yang bisa diambil. Tapi bagi saya itu yang menarik ketika membaca ini adalah dalam rangka juga menyiapkan kita ke dalam periode Natal itu. Ya Natal bukan pada, nanti kan kita sering kali lah, ada ungkapan menarik. Ya bahasa Inggris ya, karena itu pakai ungkapan bahasa Inggris sih. Ya susah kalau bahasa Indonesia agak jadi agak susah, tapi bahasa Inggrisnya put Christ back in Christmas. Jadi put back Christ in Christmas. Kan kalau merayakan Natal, bahasa kalau orang ini kan Christmas ya. Christ. Lah kalau dihilangin Christnya hilang, jadi ini mas-mas itu. Nah, jadi itu menarik juga sih. Bagi kita adalah yang penting Yesus di situ. Yang lain-lain apakah kalau enggak nanti ya kehilangan maknanya. Karena kita lebih ribet pakai baju apa, pakai ini nanti setelah Natalan kita makan di mana dan sebagainya. Tapi kita lupakan maknanya. Karena Kristus sudah tidak ada dalam pusatnya. Justru Natal yang mengajak kita menempatkan Kristus kembali sebagai pusat hidup kita, dan itu yang memberikan kepada kita semua, yang menebus kita sehingga kita memiliki manusia yang bermartabat, dan pada gilirannya kita juga diajak untuk meluhurkan martabat sesama kita dengan apapun yang kita lakukan, dengan kekayaan yang kita miliki, dengan jabatan yang kita miliki, dengan berbagai macam profesi, keahlian, kecakapan, keilmuan, bakat talenta yang kita miliki, ya untuk ikut serta memuliakan martabat manusia. Karena seperti kata Santo Irenaeus, Gloria Dei, Homo Vivens. Memuliakan Tuhan itu berarti meluhurkan martabat manusia. Kalau kita bahkan mengatakan demi Tuhan tadi seperti Daud, demi Tuhan membuat ini dan itu, tetapi bahkan melecehkan, bahkan menistakan martabat manusia sama kita, pasti penyembahan kita itu nggak benar. Penyembahan kita ada yang salah. Jangan-jangan itu adalah ya manipulasi kita. Demi Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Nah, itu saya kira menarik hari ini. Saya kira untuk saya sendiri, bacaan dari teguran dari Tuhan melalui Nathan kepada Daud, ini boleh menjadi teguran untuk kita semua, untuk refleksi diri apakah sungguh selama sepanjang tahun 2022 ini kita semakin sadar diri di hadapan Tuhan, dan kalaupun kita boleh mengalami banyak berkat Tuhan, kesehatan dan macam-macam yang kita alami, apa kita juga dengan rendah hati mengakui itu berasal dari Tuhan. Dan kalau itu berasal dari Tuhan, maka saya syukuri. Dan kalau karena rasa syukur itu mendorong kita untuk juga berbela rasa, sebagaimana Allah Sang Maha Kuasa menjadi bayi kecil Sang Immanuel. Itu berarti kesediaan untuk membuat diri kita juga menjadi berkat bagi sesama, kesadaran bahwa kita berbela rasa kepada mereka, terutama yang kurang beruntung, mereka yang menderita, mereka yang terpinggirkan. Nah, saya kira itulah hati Allah. Kita diajak memiliki hati seperti hati Allah seperti itu.
Ya, baik. Terima kasih Romo Hani yang sudah mengingatkan kita, memang dalam setiap hidup kita, setiap pengalaman akan kasih Tuhan itu pasti menggerakkan hati kita untuk memandahkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan. Tetapi tadi Romo Hani sudah mengingatkan, apakah kita sungguh tulus bersyukur Ya. atau hanya demi ego kita. Terima kasih sudah mengingatkan kami dan kami akan bersiap menyiapkan hati kami untuk lebih bersih menyambut malam Natal dan menyambut kehadiran Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk mengendapkan apa saja yang sudah Romo Hani sampaikan kepada kita tadi. Dan setelah jeda, kita akan kembali mendengarkan inspirasi iman dari Injil Lukas. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Anda masih bersama kami, Romo Albertus Hani Rudi Hartoko SY, dan saya Bernadette Esther. Bila Anda mempunyai pertanyaan, saran, kritik, atau hendak sharing iman, Anda bisa menghubungi kami melalui email orkaj@gmail.com atau mengirimkan pesan melalui WA dengan nomor 0881 0251 33438. Nah, Romo Hani, kita lanjutkan inspirasi iman kita ya, Romo, perbincangan Ya, iman kita. ya, Dalam Injil Lukas hari ini tadi kita mendengarkan dan merasakan juga kebahagiaan saat Sakaria ya, memuji Tuhan atas kelahiran anaknya Yohanes. ya. Apa inspirasi iman dari Injil Lukas tadi, Romo? Ya, baik, kita mendengarkan Kidung Sakaria yang dipakai juga dalam tradisi gereja. Itu menjadi salah satu kidung penting, yaitu dalam kidung dalam ibadah pagi. Jadi kalau ibadah pagi ada kita kidung Sakaria, di sore hari kita punya kidung, yaitu kidung Magnificat, kidung Maria, dan penutup Completorium kita punya kidung Simeon. Menarik dalam gereja ini ya. Dalam tradisi gereja hanya memang barangkali umat awam tidak mendoakan, tetapi para imam, para religius, biarawati, brother, suster, frater, seminaris itu mendoakan ibadah pagi. Dan setiap kali doa penting yang kita dengarkan hari ini itu menjadi salah satu kidung penting dalam ibadah pagi. Dan sekali lagi juga nanti sore itu adalah kidung Magnificat, jiwaku memuliakan Tuhan. Ini kan sama ya, kalau di dalam pagi memuliakan Tuhan, Maria memuliakan Tuhan. Jadi inilah semangat dasar kita. Hidup kita itu yang memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dikatakan di situ, tadi dikatakan di dalam kitab atau kidung itu, dikatakan bahwa beribadah kepadanya tanpa takut. Lihat, menarik itu. Beribadah kepada tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, itu karena beribadah bisa jadi nggak benar berarti. Beribadah tapi ini nggak benar. Gitu. Jadi beribadah dikatakan menarik dalam kata-kata Zakaria, beribadah kepada tanpa takut. Jadi kita bukan karena terpaksa ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat saudara Katolik, kita berdoa, beribadah, itu bukan karena paksaan, takut. Takut ancaman nanti masuk neraka. Atau pamrih supaya dengan begitu saya masuk surga. Itu berarti ibadah dengan rasa takut. Semangatnya takut, terancam. Ya, apakah kita begitu juga? Kita mau Natal ya karena wajib. Hukum gereja mengatakan wajib Natal Paskah minimal. Jadi dengan ketakutan berarti itu. Dalam kekudusan. Nah ini kita dalam hati yang suci murni, hati yang tulus, bukan kepura-puraan. Dan dalam kebenaran di hadapannya seumur hidup. Lah kan dia bukan hanya anggot-anggotan, bukan hanya napas, Natal pas, seumur hidup. Berarti ibadah kita tidak hanya ibadah di dalam ritual, misa, devosi, tapi ibadah juga dalam hidup keseharian. Itulah ibadah kita yang aktual. Ibadah ritual kita dalam Ekaristi, dalam perayaan Natal, dalam Ekaristi, dalam ibadah sabda, dalam ibadah-ibadah yang lain. Tapi juga itu berarti ibadah kita adalah ibadah yang aktual.
Melalui, melalui apapun yang kita lakukan, kita memuliakan Tuhan melalui praksis hidup kita sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi benar. Maka dikatakan benar dalam ibadah kita, maka dalam Injil Yohanes dikatakan penyembah Allah yang sejati, yaitu yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Itu berarti apa? Yang menyembah Tuhan paling nggak benar minimal 3. Benar dalam ajaran, apa yang kita lakukan sesuai dengan ajarannya. Benar dalam penyembahan kita, dalam ibadah kita. Dan benar dalam praksisnya. Maka ada ortodoksi, ortolatria, ortopraksis. Nah, itu baru kelihatan benar nih. Minimal 3 itulah. Karena dalam hati orang kita nggak tahu. Tapi minimal kita tahu ini. Benar dalam ajarannya, benar dalam ibadahnya, benar dalam kelakuannya, tindakannya sehari-hari. Nah, kalau itu begitu, maka kita bisa seperti yang dikatakan oleh Zakaria, menjadi beribadah kepada tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup. Nah, itu menarik. Kalau bahasanya Paus Fransiskus itu menarik. Beliau punya ungkapan menarik, Paus Fransiskus itu. Ya, janganlah kita menjadi orang-orang Kristiani part-time. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Yesus, kita menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita. Put Christ back again in Christmas. Jadi kalau kita sungguh-sungguh menyembah Yesus, berarti menempatkan Yesus sebagai pusat hidup kita, sehingga dia tidak pernah absen. Dimanapun, kapanpun, dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita putuskan. Nah, itu baru menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sehingga dimanapun Kristus hadir. Itu sebabnya Allah Immanuel. Allah beserta kita. Ya beserta kita beneran enggak dalam segala hal yang kita lakukan. Itu membuat kita semua juga, ya paling tidak mengingatkan terus-menerus supaya kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi saya kira itu menarik ketika kita menempatkan semuanya ini di dalam kerangka seperti syukur dari Zakaria ini kepada Tuhan atas lahirnya Yohanes, yang ini juga kontroversial karena dalam tradisi sejarah, ya namanya itu mesti ngikutin nama bapaknya sebagai penerus garis keturunan, maka mesti dinamai Zakaria juga. Tetapi karena apa yang disampaikan Tuhan, dia ikuti, kendati itu menyimpang dari pakem, menyimpang dari aturan tradisi yang berlaku. Tapi kan dari Tuhan, maka dia juga terbuat. Dan dia menulis, dan setelah ditulis, lalu terlepaslah ikatan lidah, dan lalu dia bisa ngomong lagi. Yang muncul pertama pujian. Nah, pertanyaan saya juga ada untuk kita semua, kalau kita begitu buka mata, apa yang keluar dari mulut kita, lah itu penting. Zakaria, begitu dia selama sekian tahun, sekian bulan lah, sekian bulan, tidak bisa omong. Dan ketika terlepas ikatannya, apa yang dikatakan? Pertama, namanya Yohanes. Yang kedua, setelah itu, pujian kidung ini. Jadi pertanyaan kita, maka ini kidung pagi. Nah, setelah pagi hari kita buka mata, apa yang muncul dari mulut kita? Berdoa, memuji Tuhan, atau yang lain? Ini makanya dalam tradisi gereja ditempatkan pada ibadah pagi. Pagi-pagi kita buka mulut dan memuji memuliakan Tuhan. Nah, ini cara yang menarik. Dan tadi disampaikan bagaimana belas kasih Allah diberikan kepada umatnya. Dan itulah nama Yohanes. Yohanes berarti Allah berbelas kasih. Dan dari situ dia menyiapkan supaya akhirnya orang sampai pada Allah itu penyelamat. Yesus, Allah penyelamat. Dan itu jugalah Immanuel, Allah beserta kita. Jadi lihatlah bagaimana belas kasih Tuhan disiapkan oleh Yohanes sebagai tentara yang dikatakan menyerukan di padang gurun, luruskanlah jalan baginya yang kita buat selama masa Advent. Yohanes adalah Allah berbelas kasih. Nah, dari situ
menjadi dasar bagi kita untuk bisa berarti apa? Pengampunan dosa dan sebagainya. Maka tugas Yohanes adalah baptisan, pertobatan. Dan lalu dari situ kita sampai pada Allah itu penyelamat, Yesus. Yesus berarti Allah penyelamat. Dan juga Immanuel, Allah beserta kita. Yang dulu menyertai umat Israel dari perjalanan dari keluar Mesir, dari perbudakan Mesir menuju tanah terjanji, Yesuslah yang menjadi Musa baru, yang menuntun kita semua, supaya kita sampai pada jalan keselamatan. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, ini saya kira menarik. Dan kata-kata juga dikatakan di situ, surya pagi. Surya pagi, Yesuslah sebagai surya pagi. Nah, supaya diketahui, ini kata kita udah hari terakhir. Ini sudah transisi, persiapan akhir. Tapi sebelumnya kita ada dalam masa di mana Advent itu 4 minggu ya. Tapi dalam Advent itu masih ada masa khusus, yaitu tanggal 17 sampai 23 Desember. Itu yang disebut masa khusus dalam masa khusus yaitu Advent. Jadi masa khusus, masih ada masa khusus lagi, yaitu 17 sampai 23 Desember. Yang dalam tradisi gereja itulah dikatakan hitung mundur sampai pada hari hanya Immanuel. Dan disitulah nama-namanya. Dalam antifon bait pengantar Injil maupun antifon Kidung Maria disebutkan nama-nama gelar-gelar Yesus. Salah satunya juga Surya Pagi. Dan itu kalau di dalam tradisi itu tiap nama dalam bahasa Latin itu mewakili. Dan kalau dirangkai menjadi Erokras. E-nya itu Immanuel, itu R-nya Rex Gentium, Raja Bangsa-Bangsa. Orion itu Surya Pagi, seperti katakan tadi Zakaria. C-nya adalah Clavis David, pemegang kunci kerajaan Daud, seperti dijanjikan juga kepada Nathan tadi, oleh Nathan. Radik Yese, Tunggul Isai, Tunas Isai, itu ada dalam kitab Nabi Yesaya yang kita dengarkan dalam masa Advent. Dan juga Adonai, Tuhan. Dan S-nya adalah Sapiensia. Maka mulai tanggal 17 itu mundur. S dulu. Sapiensia, Tuhan itulah kebijaksanaan ilahi, Yesus. Lalu 18, A, Adonai, Tuhan. R, Tunas Isai, tanggal 19. Tanggal 20, C, Clavis David. Lalu 21, Oriens, Surya Pagi, Fajar Pagi. Lalu 22 itu Rex Gentium, Raja para bangsa. Dan 23, Immanuel, Allah beserta kita. Dan 24 ya kita siap-siap sudah ini. Sudah siap batin untuk merayakan malam Natal. Jadi itulah cara gereja ya. Kalau dalam event-event internasional, Piala Dunia atau juga Asian Games, kan selalu ada hitung mundur tuh. Countdown. Ada dalam gereja itu. Dan kalau dirangkai, setelah kebuka semua, jadinya berbunyi Erokras. Yang berarti, esok aku datang. Nah, 24 kita sudah merayakan Natal. Jadi itu cara gereja untuk mempersiapkan sekaligus melalui hal sederhana ini diingatkan akan Yesus dan nanti di dalam malam Natal akan dikatakan dia namanya Raja Damai dan sebagainya. Nah, itulah cara kita. Maka setelah 23 kebuka semua tadi, ya terbunyi apa? Erokras. Aku akan datang. Nah, itu 24 kita merayakan. Jadi itulah cara kita bahwa di dalam masa ini maka kita hari ini, hari terakhir, kita sudah tahu bahwa dia akan datang. Lebih-lebih dalam peristiwa perayaan Natal yang kita nantikan bersama. Nah, ini kurang lebih dan Yohanes, Zakaria menyiapkan hati untuk menyambut supaya harapannya kita semua juga memiliki sikap hati seperti Zakaria.
seperti Yohanes yang mengatakan, biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Hanya dengan cara itu kita bisa menyambut Natal dengan baik. Karena kalau tidak, ya seperti kisah dalam Lukas dikatakan nanti akan kita dengarkan, bahwa ia lahir di palungan karena tidak ada tempat baginya. Semakin kita membuat diri kita besar, seperti ini niatnya Daud tadi, ego kita semakin nggak ada tempat bagi Tuhan. Maka seperti Yohanes Pembaptis yang penting, dia tahu diri. Biarlah dia semakin besar, dia itu Yesus, tentu saja, dan aku, Yohanes, semakin kecil. Nah, itulah spiritualitas yang penting kalau kita mau menyambut Natal. Kalau sebentar lagi, dalam hitung beberapa jam ke depan, kita merayakan Natal, moga-moga kita dengan demikian juga memiliki hati yang semakin rendah hati. Nah, dalam kerendahan hati itulah Tuhan bisa masuk dalam hidup kita. Dan kalau kita membiarkan Tuhan masuk dalam hidup kita, maka kita mengalami damai sejahtera. Kita mengalami sukacita sejati seperti dialami oleh gembala-gembala. Lihat, yang pertama-tama menyambut adalah tentu saja Maria dan Yosef. Ini teladan kita semua. Yang lahir dalam keluarga. Tapi setelah itu siapa? Gembala-gembala. Yang memiliki hati yang tulus, terbuka, menyambut kehadiran Tuhan. Baru nanti adalah mereka yang juga terbuka hatinya melihat tanda-tanda, yaitu tiga raja sebagai penutup nanti. Dia juga datang bersujud sama, cuma bersujud menyembah dan memberikan persembahan kepadanya. Sehingga itu sama seperti dikatakan oleh Zakaria tadi, menyembah Allah tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup. Dan saya kira itulah yang kiranya moga-moga ketika kita masuki merayakan Natal, sungguh kita sujud menyembah kepadanya, membiarkan dia hadir, mengisi hidup kita. Nah, moga-moga itu dapat menjadi persiapan kita menyambut kehadiran Tuhan. Lihatlah siapa yang sungguh menyambut Natal adalah mereka-mereka yang sungguh memiliki hati yang dipenuhi dengan damai, hati yang dipenuhi dengan ketulusan, kegembiraan. Dengan demikian menjadi komplit kalau kita dalam masa Advent itu kan kita ada 4 lilin, lilin harapan, lilin damai, lilin sukacita, lilin kasih. Lah kalau itu menyala dalam hati kita, ya kita siap menyambut Natal. Karena kita dipenuhi oleh harapan, damai sejahtera, sukacita, dan kasih. Nah, itulah yang kita temukan dalam sosok bayi yang kepadanya kita sujud menyembah. Ya, saya kira begitu kurang lebih yang boleh saya sampaikan sebagai ya persiapan batin kita untuk menyambut menyongsong Natal yang sudah di depan mata, tinggal beberapa jam ke depan ini. Ya, terima kasih Romo Hani atas pencerahannya yang membuat jiwa kami berkobar-kobar mendengarkan renungan Romo Hani. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, malam ini dan besok kita akan menyambut kehadiran Yesus Kristus, Sang Surya Pagi. Baik kita sesuai dengan pesan Romo, marilah kita beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Romo Hani dan para pemirsa serta pendengar setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini kita sudah berada di penghujung acara. Kita akan menutup dan mengakhirinya dengan doa penutup serta menerima berkat Allah melalui Romo Hani. Silakan Romo. Baik, sebelum doa penutup dan juga berkat, ya mungkin saya menyapa pada Anda semua, sahabat Oase Katolik. Beli bawal di Pasar Baru, ikan cupang warna-warni memikat. Selamat Natal dan Tahun Baru, hati riang, berlimpah berkat. Amin. Tuhan hati, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa yang makasih kami bersyukur padamu atas segala kasih karunia boleh kita alami dalam masa Advent dan masa khusus ini, menyambut kedatangan putramu dalam peristiwa Natal.
Semoga kami semakin boleh memiliki hati yang rendah hati, hati yang terbuka dan tulus, sehingga kami dapat beribadah kepadamu tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapanmu seumur hidup, sehingga demikian seluruh hidup kami, segala sesuatu yang kami lakukan, membawa pujian bagi kemuliaan namamu, kebaikan bagi sesama dan dunia, serta kebaikan bagi diri kami sebagai anak-anakmu. Maka kami sungguh mohon berkat-Mu dan terangan-Mu, semoga dalam terang dan bimbingan rahmat-Mu, Roh Kudus-Mu, bersama Bunda Maria dan Santo Yusuf, kami boleh menyambut Sang Immanuel dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam masyarakat kami, dalam dunia kami. Dengan kami ingin menutup permenungan ini, dan kami mohon berkat-Mu untuk kami semua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, seluruh keluarga, komunitas, pekerja, dan karya pelayanan saudara sekalian, serta mereka semua yang kita doakan dan dikasihi, nanti dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dengan demikian usai sudah acara kita pada hari ini. Saya Bernadette Esther dan Saya Romohani Rudiarto KSJ. kami berdua pamit undur diri. Selamat menyambut malam suci nan kudus. Sampai jumpa pada acara Oase Rohani Katolik edisi berikutnya. Salam. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Romohani.